Assalamualaikum. Oke, jadi hari ini kita ada tamu spesial. Nah, kita mau ngebahas tentang berani keluar dari zona nyaman. Nah, kebetulan ini owner dari Unia ya, Unia baru saja mengalami proses, mungkin kita bisa cerita sedikit ya, dia keluar dari zona nyamannya gitu ya. Ini tepat banget buat kita sharing di sini. Langsung saja ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, ini sekarang udah ini ya. Jadi kita dulu sama-sama di Bangkok ceritanya. Mm-mm. Ketemunya Kenapa di Bangkok kenal? ya. Iya. Jadi sekarang udah beda-beda negara. Mbak Minya udah di Australia. Ya, jadi Mbak Devi ini sekarang di Indonesia gitu ya, dan baru Mm-mm. saja keluar kerja kali ya dibilangnya. Apa ini ini ya. Nah, mungkin nanti Mbak Devi bisa cerita sendiri dengan usahanya juga gitu ya, Unia gitu. Saya udah lihat itu keren banget ya. Udah ide-idenya sudah muncul. Mungkin Mbak Devi perkenalan dulu kali ya, karena di sini baru pertama pasti kan Mbak Devi di live-nya saya, live Temedi. Di live saya Mbak Devi ini baru pertama. Nah, kita hari ini coba ngebahas tentang keluar dari zona nyaman gitu ya. Karena Iya. saya pernah dengar juga nih, tadi saya baca-baca katanya hidup itu dimulai ketika kita keluar dari zona nyaman gitu. Indit. Iya, ya, ya, ya. Jadi Iya, mungkin banyak tantangannya juga, jadi kan seperti itu. banyak Mungkin banget ya Mbak pasti. uh, Mbak Devi bisa apa? Mbak Devi filternya ketutup nih. Ketutup apa Oh, ya? filternya ketutup gimana? Mau kelihatan tapi nggak mukanya. Oh, ada tulisan Yang Jumatnya kali maksudnya nggak apa-apa. Cuma ngasih oh tahu iya sekarang iya. Jumat berarti hari barokah gitu Oh ya. iya. Iya. Ayo Mbak Devi mungkin bisa langsung Oke, perkenalkan dan oke. ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo, apa kabar? Senang banget aku bisa diajak Mbak Mei untuk join live. Jadi kita Iya, kenalan saya dulu yang ya. Ini makasih nih. ini pertama kalinya bisa ketemu dengan teman-teman followers dari Mbak Mei. Jadi aku Devi Marlina, nama lengkapnya. Boleh dibilang saat ini adalah owner dari online shop Unia Hijab. Seperti yang Mbak Mei pernah sampaikan, trigger untuk memulai Unia Hijab ini juga berawal dari aku keluar dari zona nyaman tadi ya, judul diskusi kita di sore hari ini gitu loh. Hmm. Jadi aku dulu kuliahnya di Bogor di IPB tahun Hmm. 2008 ya lulus, terus kemudian alhamdulillah rezekinya tamat kuliah bisa langsung bergabung dengan salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Jadi memulai karir Hmm. di sana dari nol banget ya, karena kan anak IPB kok bisa kerja di otomotif nih. Waktu itu challenge-nya Hmm, gede banget, benar. apalagi perempuan. Dan Hmm. waktu itu di manufaktur itu saya cuma berdua perempuan. Wow. Jadi di Dan pabrik itu berdua perempuan. Jadi kalau sholat Kak, itu mau uh, sholat udah nggak ada siapa-siapa, isinya aku doang gitu. Nggak ada orang. dan Karena tapi memang sedikit memang banget ya waktu tahun-tahun itu. tapi memang Mbak Devi ini udah terlihat banget strongnya ya, ketika di Thailand juga ya. Kalau yang lain itu kebanyakan di Thailand karena ikut suami gitu, kalau yang wanita, yang cewek-cewek, yang ibu-ibu. Tapi Mbak Devi ini justru memang Mbak Devinya yang kerja gitu, dan bawa anak-anak gitu, Ya, ngeboyong anak-anak gitu. Kebayang saya tuh kalau melihat Mbak Devi pagi-pagi tuh harus sudah strict ngejar ngejar jemputan gitu ya, terus benar-benar jemputan, strict belum lagi dengan nyiapin anak-anak sekolah gitu, rebut-rebutan iya, lift jadi biar nggak benar-benar telat sama jemputan. benar-benar. Jadi benar-benar strong woman-nya tuh ketara banget gitu ya dengan dari Mbak Devi ini gitu. Terus Mudah-mudahan terus apalagi strong. nih yang menarik gitu, sampai mungkin pengalaman di dunia kerja gitu kan, banyak Iya, banyak benar. laki-laki gitu ya. Terus tantangannya Benar. apa gitu? Tantangannya ketika Jadi kerja tuh sebenarnya gimana? waktu pertama kali join, teman-teman mungkin yang juga baru lulus terus kemudian nyari kerja, Hmm, ngerasa, aduh nggak comfort pasti ya pertama kita masuk ke hmm, perusahaan itu kan. Aku mampu nggak ya? Aku bisa nggak ya? Gitu hmm, kan? Karena kan kalau di kampus gitu kan kita hmm, ada teman yang sebaya yang selalu beriringan, kita bisa nanya-nanya dia atau apa. Ini kan bener-bener being you gitu di lingkungan yang baru, pasti kan bener-bener nggak apa ya, itu menguji endurance dan juga mentalitas sebenarnya ya.
Nah, saat Benar-benar. kemudian udah beradaptasi dengan lingkungan itu, barulah kita menemukan zona nyaman kita. Mungkin setelah setahun, 2 tahun, dan kemudian kamu dipromot, kamu mulai menemukan path-nya, bekerjanya Mm-mm, seperti apa mm-mm, ya, aku harus gimana. Baru kemudian ngerasa, oh baru nih enak nih gitu loh. Nah, setelah mm-mm, enak bekerjanya itu, mungkin dalam perjalanannya ternyata kehidupan ini memaksa kita untuk memilih. Karena kan emang life is choice ya. Jadi kayak harus mm-mm. memilih, kembali lagi lah Benar. kita harus keluar lagi ke zona nyaman. Jadi kayaknya zona nyaman dalam kehidupan tuh memang bergulir gitu. Beberapa Dia kali. bisa kita beberapa kali bisa kita raih Mm-mm, gitu, tapi kemudian mm-mm, dalam posisi nyaman itu kita mungkin akan lupa dengan untuk berjuang lebih lagi karena udah nyaman ya. Kemudian kita keluar lagi. mm, Nah, dalam perjalanan benar. aku di perusahaan otomotif itu sendiri, itu juga nggak gampang ya, kayak aku bilangin Mm, tadi, menjadi minoritas di lingkungan yang mm, mayoritas itu memang banyak yang diuji, selain diuji mentalnya juga, kemudian bagaimana tetap bisa survive dan apa mm. namanya tetap menjadi ibrohnya seorang perempuan gitu, nggak menjadi tomboy, nggak menjadi ikutan kasar deh misalnya gitu ya, tetap Oke. menjadi kita gitu maksudnya, Mm, dan bisa bertahan gitu loh, dan itu memang butuh butuh proses, butuh mm. perjuangan dalam arti Perjuangan. kata, iya butuh perjuangan maksudnya kita sama-sama sama laki-laki itu bukan mencoba penyetaraan ya, tapi dalam lingkungan Mm-mm. bekerja itu peer atau sesama rekan Profesional kerja ya. itu adalah sama, Mm, bahwa kita ada di situ sebagai professional workers dengan perannya kita sendiri mm, gitu. Itu sih mm. sebenarnya, Iya jadi benar. alhamdulillah aku bisa bertahan 12 tahun di Wow. 10 tahun aku di Toyota, iya, dan Tapi 8 hebat tahun di banget ya. Karawang. Wow. Itu hebat banget Jadi loh. Karena Jakarta. eh, karena buat aku ya, kalau kerja itu ya paling bertahan itu 2 tahun gitu ya. Kalau kamu malah ini, saya nih malahan termasuk yang loncat-loncat ya. Tapi ini bagus gitu Tapi ya bisa. pengalamannya banyak Mbak Mei. Enggak juga. Tapi satu hal gitu, itu 12 tahun itu pasti sudah merasa yang nyaman banget. Naik Tapi turun, naik sebelumnya ya, turun, naik turun. oke lanjut lagi nih ya. Nah berarti kan selama 12 tahun itu naik turun dan tentunya Naik turun. dan sudah mungkin udah kenal semua atau udah nyaman gitu. Iya. Apalagi sebagai ibu kan kalau kerja kita tuh harus nyaman dan orang sudah mengerti kita ya karena Mm-mm. banyak hal yang unpredictable gitu dalam mengurus anak gitu kan ya. Betul, Nah, betul. akhirnya nih ya setelah 12 tahun tuh titik balik apa sih yang membuat dirimu saya mau break dan saya mau bikin usaha gitu tiba-tiba terus pasti kan secara karir udah kuat, secara finansial juga pasti bagus gitu ya, apalagi di tadi bilang Toyota ya gitu pasti udah ini udah nyaman banget, tapi apa gitu akhirnya yang membuat saya harus keluar nih, harus melakukan hal baru gitu, mungkin Mbak Mm-mm. Devi bisa cerita ke kita nih. Jadi betul ya, kayak apa ya? Mungkin ini jadi satu trigger yang membuat banyak orang bertanya-tanya gitu, bahkan sampai sebulan 2 bulan aku resign itu aku masih terima WhatsApp gitu, masih masih banyak Hmm. orang yang kemudian nggak percaya gitu loh, kenapa sih, kok bisa sih, ada apa gitu. Jadi dalam posisi pulang dari Thailand itu kebetulan aku juga dipromot, terus setahun setelah dipromot itu akhirnya memutuskan untuk resign ya. Jadi Hmm. istilahnya kenapa nggak survive bukan karena aku nggak bisa gitu, tapi situasinya nggak memungkinkan gitu. Jadi bukan karena akunya nggak bisa, kalau dipaksain pasti bisa, cuman maksudnya ada priority dalam hidup yang memang harus dievaluasi ya, karena Hmm. waktu Benar-benar. triggernya itu di sebenarnya corona. Aku harus berterima kasih Hmm. sama corona, karena dengan kondisi corona itu banyak hal yang membuka mata, yang membuka hati dan Hmm. pikiran kita gitu, karena kita Hmm. di push untuk stay at home, Hmm. which is yang itu jarang banget aku lakuin, karena to be honest aku termasuk yang working hours-nya long. Jadi aku bisa di kantor tuh bisa sampai almost 11 sampai 10 jam lah gitu. Jadi aku berangkat jam Hmm. 7 dan aku bisa pulang jam 11 malam, jam 10 malam gitu Wow. loh. Dan ya paling cepet Hmm. azan maghrib itu pulang, itu cepet banget udah. Jadi kalau Masya officially Allah. etutin aku nggak pernah pulang lihat-lihat matahari gitu. Jadi pergi gelap, pulang tuh udah gelap lagi Mulai gitu. Jadi gelap ya. Pak. jadi dalam kondisi begitu kan aku ngelihatnya di rumah, kebetulan dapat asisten yang juga amanah ya. Jadi aku ngelihatnya everything good. Dalam pandangan Ah, mataku everything good gitu ya. Karena kan memang kita ah, pulang kondisi rumah udah bersih, anak-anak udah tidur gitu loh.
pagi-pagi sarapan aja sama anak-anak yang kayak seems everything okay. And years by years like that gitu loh, and comes to corona, dan kadang Allah harus di-push untuk stay at home, ya akhirnya aku bisa melihat, oh ternyata ada banyak sekali ruang di pendidikan dan pendampingan anakku itu yang kosong. Jadi dia itu banyak tertinggal, kemudian dalam emosionalnya, dalam pendidikan dia itu, kok dia nggak tahu ya ini harus begini gitu loh. Karena interaksi dengan anak-anak itu kan menjadi lebih intens, karena aku full di rumah kerjanya gitu loh. Nah, jadi tahu semuanya akhirnya. Tahu semuanya, itu pertamanya. Tapi aku nggak berpikir untuk resign, karena aku masih berpikir, aku kan kerja di rumah, bisa dong sambil dipantau gitu kan. Gitu. Tapi ternyata memang crowd waktu itu karena kita masih sama-sama beradaptasi dengan kondisi yang new normal itu sendiri, kemudian di satu sisi ada beberapa trigger, akhirnya di akhir tahun 2020 itu udah hampir setahun ya kita corona itu, aku banyak dapat feedback dan juga surat cinta dari sekolah gitu, karena ya anak-anak dari mulai banyak yang PR-nya nggak kesubmit, bahkan ujian anakku waktu itu kan belum ada sistem yang mumpuni ya, sekolah juga beradaptasi kan, jadi kita berkomunikasi sama sekolah itu semuanya lewat WhatsApp group, which is kerja juga pakai WhatsApp group gitu. Jadi kalau WhatsApp itu kebuka, yang pertama aku buka pasti kerjaan dulu gitu. Jadi kadang udah buka WhatsAppnya anak-anak itu udah lewat gitu, udah gak sempat ya. Jadi sering banget, dan bahkan kayak ada ujiannya dia juga yang harus aku ulang gitu loh. Jadi itu yang bener-bener bikin aku cukup untuk menampar dan bikin aku jadi jadi evaluasi gitu loh. Ini yang salah apa ya gitu loh. Aku yang salah mendampingi, situasinya yang gak mumpuni, atau memang anak-anak ini apa gitu yang harus ini. Akhirnya banyak ngobrol sama anak-anak, apa sih yang mereka ekspektasiin, apa yang mereka butuhin gitu. Sampai mereka sendiri yang ngomong, aku butuh bunda di sini, aku butuh belajar sama bunda, gitu. Aku butuh ada bunda, gitu. Kan ada bunda, tapi bunda nggak bisa diganggu. Okay. Jadi karena aku di depan laptop, jadi dia kalau mau ngomong sama aku tuh kadang sempat pakai kertas ditulis, bun, ini ya bun, gitu. Pakai kertas ditulis, ditaruhnya gitu di samping laptopku. Kayak gitu. Tapi anak-anak ini banget ya, sabar banget berarti. Iya, jadi memang itu trigger paling besar yang kemudian membuat aku mengevaluasi diri gitu loh. Tapi dari situ sebenarnya itu trigger untuk kemudian aku berpikir ya, apakah memang kondisi ini akan menjadi long term yang akan aku jalanin ke depan gitu loh dengan kondisi ini. Dan karena aku juga dianugerahi bayi lagi di saat itu, aku punya bayi gitu zaman corona itu, terus banyak banget strugglingnya ya, waktu itu memang namanya bayi ya mbak, masih menyusui dan kita harus tetap bekerja di rumah. Aku percaya semua ibu-ibu yang mengalami itu strugglingnya luar biasa pasti. Aku pernah ngalamin meeting, anakku tuh meeting jam 8, anakku setengah 8 jatuh dari meja dan dia muntah gitu. Jadi aku meeting dalam kondisi baju penuh muntah itu dan tutup kamera. Jadi memang banyak hal-hal yang memang at least aku harus sadari bahwa oh ya, multitaskingnya seorang perempuan, bahwa priority itu tetap harus ada gitu loh. Jadi waktu itu aku tetap memprioritaskan keluarga dan anak-anak, tapi ternyata aku nggak bisa keep perform yang seperti aku standarkan gitu loh. Aku harusnya bisa begini, ternyata itu enggak. Nah, jadi dua-duanya itu sama-sama harus seimbang. Iya, harusnya kan seimbang ya. Betul, hidup itu harus seimbang. Ternyata enggak gitu. Ternyata memang kondisinya banyak yang harus dikalahkan gitu. Nah, jadi karena ada yang harus dikalahkan, saya harus mempertimbangkan value-nya gitu, harus mempertimbangkan worth it-nya gitu. Jadi ya udah diskusi panjang, diskusi panjang lah. Jadi akhirnya ya udah kita memilih untuk bisa full ke anak-anak. Nah, pertanyaannya, kok udah enak banget ya kerja gitu, dan lu lagi karir lagi bagus-bagusnya, lu nggak sayang gitu. Benar-benar. Nah, jadi benar-benar sekali gitu ya. Tapi dari cerita Mbak Devi ini kita juga belajar gitu bahwa memang untuk melangkah itu butuh tekad yang kuat gitu ya. Tapi iya, benar. Mungkin ada perumpamaan ini Mbak Devi, kayak kalau kita ke Ancol atau ke tempat hiburan gitu kan ya, suka ada yang namanya biang lala itu ya. Apa sih yang halilintar itu yang menyeramkan gitu. Sesuatu yang menyeramkan, dan ketika kita coba ternyata dia tuh
never scare as we look gitu. Nggak seperti yang kita bayangin sebenarnya gitu. Bener Tapi banget Mbak Mei. ketika untuk melangkah ke sana mungkin itu yang memang ini ya, yang memang Berjuta-juta ketakutan. berjuta ketakutan. Nah, mungkin itu juga yang memang ternyata terjadi dengan apa ya, kalau kita mau keluar dari comfort zone ya. Iya, Nah, betul sekali, betul. Mbak, tapi mungkin bisa kasih ini nggak, apa masukan ke kita sebenarnya kita berada di lingkungan yang comfort zone itu yang nyaman itu, positif negatifnya apa sih sebenarnya gitu? Sebenarnya banyak ya positifnya kalau kita berada di comfort zone. Yang pertama kan lebih kepada social achievement kita ya. Jadi kita kayak ngerasa, oh, aku udah ada life achievement atau personal achievement yang di situ, itu kan membuat diri kita menjadi lebih apa ya, kepuasan diri. Itu ada gitu, bahagia gitu di situ kan. Tapi itu secara ini ya, secara apa namanya, secara sosial juga orang-orang appreciated banget. Wah, dia ini ya bisa hebat, ininya oke, karirnya oke, misalnya gitu ya, penilaian seperti itu. Tapi sebenarnya juga ada sisi-sisi negatif yang kita juga lengah gitu dengan kondisi zona zone itu. Karena dengan kondisi zona nyaman itu kita merasa lembam, males untuk mencoba hal-hal yang baru, karena kayak mager. Iya, mager. Terus kemudian melembam itu istilahnya jadi kayak per gitu kan, harusnya kalau ditekan tuh jadi melambung ya. Kalau ini jadi kayak aduh, males deh, kayak mau banting setir apa segala macam. Enggak lah, udah enak di sini, ini aja deh gitu loh. Kayak udah ini ya, udah apa namanya. Jadi kita kadang-kadang kurang terbuka dengan sesuatu yang baru, kurang terbuka dengan perubahan-perubahan dunia yang ada di luar, dan opportunity yang ada di sana tuh kita nggak kelihatan gitu loh. Itu sih kadang-kadang yang jadi sisi negatifnya ya gitu loh. Tapi padahal kalau kita mau mencoba, sebenarnya opportunity itu banyak loh. Definisi bekerja itu sendiri pun bukan bahwa kamu harus terafiliasi pada suatu perusahaan baru kamu bekerja gitu loh. Definisi bekerja itu bisa di mana aja, bisa kapan aja, dan kamu bisa bekerja apa aja. Jenis pekerjaan itu pun gak harus kayak manajer operasional, misalnya production manager misalnya, itu bukan part of position ya. Bahkan being your own business pun itu bekerja sebenarnya gitu loh. Benar iya, sekali. Nah, di rumah pun itu bisa bekerja. Karena apalagi sekarang ya, semalam juga kita sempat bahas gitu sama Teh Hesti gitu. Sekarang itu kayak dunia itu benar-benar open minded gitu ya, benar-benar terbuka gitu. Jadi keahlian apapun kamu bisa sukses di situ gitu loh. Dulu kita nggak bisa ngebayangin bahwa seorang kita bisa ngedit video, kita bisa sukses gitu. Padahal sekarang itu yang orang-orang yang bisa ngedit video atau video editing itu tuh benar-benar sukses gitu ya. Kemudian konten kreator, kita dulu kayak orang yang bisa Photoshop itu kayak kayak gitu doang. Keren banget ya gitu. Taunya sekarang tuh mereka tuh benar-benar yang bisa sukses, bisa menghasilkan uang, malahan. Jadi benar-benar sekarang tuh dunia tuh sudah terbuka luas gitu, punya luas banget karena ya, aksesnya ya di internet dan dunia maya, Mbak. Yang paling penting itu sebenarnya kreatif dan mau melihat peluang ya, dan memang harus terbuka sih. Artinya dulu juga aku berpikir, aku tuh takut banget waktu pertama kali memutuskan untuk resign tuh, nanti aku mau ngapain ya, gue kan bisa sibuk gitu loh, pergi pagi-pagi, bangun pagi-pagi, udah berpakaian rapi, udah harus di on the road, malah pagi-pagi udah harus berangkat gitu ya, istilahnya. Ya dulu tuh kayaknya definisi apa namanya sukses itu kayak you are being busy gitu loh. Kayak sekarang itu ya enggak, lo bisa di rumah aja selalu rebah-rebahan, tapi ya cuan gitu. Sama aja kan dapetnya. Jadi maksudnya itu banyak banget yang berubah karena memang karakternya generasi-generasi yang makin kesini, generasi Z gitu, generasi Alpha ini juga sudah beda banget ya. Di perusahaan juga menteri mereka pun juga berbeda gitu. Jadi memang yang dibutuhkan saat ini adalah pertama mindset, dirubah dulu mindsetnya bahwa harus terafiliasi, harus bekerja ini supaya nyaman, tergantung dengan sesuatu itu jangan ya. Betul. Jadi memang mindsetnya harus dirubah dulu. Dunia sudah sangat banyak berubah dan banyak sekali opportunity di luaran sana, dan definisi bekerja ataupun definisi sukses menurut kamu, definisikan sendiri, jangan terlihat orang lain gitu. Menurut kamu sukses itu seperti apa? Oh, aku sukses misalnya aku bisa bikin bisnis online sendiri, dan aku bisa
beli ini misalnya. Mm-mm. Define by yourself gitu, dan nanti Mm-mm. kamu bisa ngukur, oh aku udah bisa capai ini nih, aku bisa naik lagi, aku pengen naik ini. Jangan melihat ngukurnya Mm-mm. ke orang lain gitu, karena setiap kita kan Mm-mm. jalannya, kemudian Baik. pace-nya itu beda-beda. Jadi mindset-nya dulu harus di little bit Kita rubah. change, adjust gitu. Nah, ini menarik banget Mbak Devi ya. Tadi memang dalam ngambil step gitu ya, maksudnya kita keluar dari zona Iya, zona nyaman gitu kan. Memang kita yang pertama ya kayak tadi Mbak Devi bilang, kita harus benar-benar tahu di luar itu apa gitu. Jangan sampai iya, kita juga bunuh diri gitu ya. Jangan sampai kita betul, bunuh betul, diri kayak betul. kayak Mbak Devi tadi kan melalui diskusi, melalui Iya, ini apa sih searching apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu ya. Nah, benar-benar di luar comfort zone tuh apa sih gitu. Kita harus lihat dulu, kita cek dulu gitu. Jadi kita benar-benar well prepare gitu kan. Nah, iya, betul itu. yang well prepare. Nah, terus tadi yang menarik lagi yang Mbak Devi bilang memang ketika kita menggapai sesuatu itu harus kita menargetkan sesuatu. Nah, setelah kita mencapai, kita naik lagi seperti itu. Mungkin kalau saya bilang bisa kayak kita tuh harus step by step gitu. Jangan Iya, jangan ketika kita memimpikan sesuatu kita langsung tinggi sementara kita yang akarnya belum gitu ya. Akarnya belum gitu. Jadi memang ada step-step. Nah, yang menarik sekarang nih Mbak Devi, mungkin Mbak Desi bisa sharing nih ke kita ya. Sebenarnya kapan gitu ya? Kapan gitu kita bisa mengambil keputusan, oke, kita sekarang keluar dari comfort zone nih, kita keluar dari zona nyaman nih gitu. Ini udah saatnya gitu, udah sewaktunya gitu. Itu kapan kita bisa memutuskan gitu? pastinya saat ini ya, saat apa namanya, saat hidup udah tidak lagi berdamai denganmu istilahnya. Jadi udah nggak nyaman gitu. Oh iya. Ketika apa namanya, misalnya nih kerja gitu, terus at that time kamu merasa kok aku udah nggak comfort ya di sini, misalkan appreciation-nya udah nggak ada gitu ya, kalau Mm-mm. misalkan ini kerja, dan jangan bertahan terlalu lama gitu, karena kamu berhak untuk mendapatkan yang lebih baik. Yang lebih Apakah baik. itu, Nah iya, itu. yang lebih baik, Mungkin opportunity-nya kuncinya jangan dievaluasi gitu. jangan jangan cepat puas juga ya, karena Iya, itu satu, ketika benar. mm-mm. Jadi kalau Mm. misalnya apa namanya, tadi sampai gimana gitu lupa. Oh Oh ini, iya. kapan harus keluar dari zona nyaman? Itu tadi kalau menurut aku, Nah, karena saat kamu merasa udah apa namanya, yang ada banyak trigger ya kalau menurut aku. Yang pertama kayak trigger yang memang semuanya hidup oke-oke aja. Terus kamu jadi kayak mm-mm. ngerasa apa lagi ya gitu, nggak punya challenge, Mm-mm. nggak tahu lagi Mm-mm. tantangan apa yang mau dikerjain gitu loh. Udah nggak menarik Mm-mm. lagi gitu loh. Nah, itu Mm-mm. boleh kamu lihat opportunity lain untuk mengupgrade dirimu sendiri, karena sebenarnya keluar dari zona nyaman itu bukan berarti contohnya kamu harus berhenti kerja atau apa ya, enggak, tapi bisa men-challenge diri sendiri untuk Ya, mencoba hal sesuatu yang yang lain. baru gitu. Iya, Mm-mm. itu Hal juga yang sebenarnya keluar baik. dari zona nyaman. Mm-mm. Mungkin Bisa hal yang mengimprove diri kita ya gitu. benar-benar mengimprove itu istilahnya. Iya, Jadi bisa kita naik naik tingkat gitu ya. Jadi jangan stuck di misalnya. situ. Iya, jadi misalnya Hmm. kayak kita biasanya ini nih apa namanya, nggak suka. Biasanya kita kalau gue udah nyaman lah kalau ke kantor dianterin suami aja lah gitu misalnya. Udah itu aja lah, pokoknya disuruh belajar mobil nggak mau, apa nggak mau gitu loh. Jangan sampai nunggu ada musibah dulu terus bingung nggak ada yang bawa mobil gitu kan. Jadi itu Mm-mm. sesuatu yang harus perlu dicoba gitu loh. Takut nggak sih belajar mobil? Takut lah. Nggak pernah bawa misalnya. Tapi tetap Iya, harus dicoba saya karena itu akan menjadi satu skill tambahan. Nah, skill itu juga benar-benar. sebenarnya, menambah skill itu juga sebenarnya keluar dari zona nyaman ya. Kayak tadi Mbak Mei Hmm. bilang nge-editing video, kan sebenarnya bete loh. Kayak ngeliat orang, Hmm. orang kok cakep-cakep ya ke Instagramnya, kok videonya keren-keren, itu gimana cara Hmm. bikinnya. Pasti kan kepo banget ya pengen nyariinnya, tapi Ya, pasti kalau challenging. kita nggak mau men-challenge diri kita untuk mencoba, untuk membuat, Hmm. mencari tahu ya, kita nggak akan pernah bisa Hmm. ikutan punya Hmm. video yang bagus ya, gitu-gitu aja feed Instagramnya gitu. Iya, Nah itu benar-benar. yang apa namanya, trigger-trigger ya saat dunia udah misalnya udah gak nyaman, ataupun saat dunia terlalu nyaman buat kamu gitu. Jadi Iya, harus jadi boleh evaluasi. serba terlalu itu yang benar-benar yang mungkin harus kita waspadai karena bisa Iya, jadi yang paling penting sih kita men-challenge dan kita berkembang terus ya, kita berkembang iya, terus. Dan kalau saya sih ngerasa kayak gini ya, mungkin mungkin ini saya salah, tapi ketika kamu kerja gitu, kamu terlalu loyal gitu dengan perusahaan gitu. Sebenarnya karena perusahaan udah ngasih saya gaji yang cukup, ini yang cukup, kenyamanan segala insentifnya macam. banyak gitu. Tapi perlu diingat bagaimanapun kita harus memikirkan
diri kita juga. Karena apa? Karena perusahaan itu tetap sesuatu yang menurut saya dia itu financial minded ya. Karena ketika mereka pun bangkrut atau mereka harus mengurangi karyawan, mereka nggak bisa gitu. Mereka akan tetap mendepak kita gitu ya, mendepak orang. Jadi kita benar-benar mikirnya perkembangan kita. Jadi jangan terlalu, menurut saya sih jangan terlalu loyal juga gitu ya. Jangan terlalu karena udah 12 tahun saya udah nyaman secara finansial segala macam, tapi tetap harus pikirkan faktor berkembang kali ya. Ini dari Nada, peluangnya udah ada tapi keyakinan susah, Mbak. Nah, itu benar. Oh iya, benar. Kadang-kadang kita kalau ingin melangkah gitu ke hal baru gitu memang gimana ya, bener nggak sih gitu. Takutnya kita yang salah harus dikalahin langkah gitu. takut. Ya tadi makanya Jadi, tadi tips dari gimana Mbak? Jadi kalau aku bener banget ya, nggak usah jauh-jauh kita ngomongin teman-teman kerja. Dalam keluarga pun juga sebenarnya amazing saat aku bilang, nanti Uni resign ya. Itu tuh kayak everybody amazed, Uni bukannya suka banget kerja ya gitu. Bukannya udah enak ya, berani banget resign gitu. Terus ntar mau ngapain? Di rumah aja mau ngapain gitu. Jadi kayak gitu loh. Nah, jadi aku udah tahu pasti orang-orang akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah default. Lu mau ngapain abis ini? Di rumah mau ngapain gitu kan ya. Nah, jadi semuanya kembali ke kita gitu loh. Kita harus menjadi pribadi yang yakin akan keputusan yang kita tuh abis ini tuh kita harus tahu mau ngapain gitu loh. Jangan nanti pas udah resign kemudian misalnya nih karena kamu tertrigger keluar dari zona nyaman karena kehidupan nggak sedang baik-baik aja dengan kamu. Jadi kamu tertrigger harus keluar dari zona nyaman itu. Nah, jadi kamu psikisnya nggak siap. Jadi pada saat nanti orang bilang makanya kemarin si resign bla bla bla, ujung-ujungnya malah sedih berhari-hari berjam-jam nangis-nangis. Nah, smooth landing, transisi dari zona nyaman ke keluar dari zona nyaman tuh ada transisi yang harus dilalui dengan smooth. Bagaimana kamu bisa smooth landing, bisa nyaman hatimu, kamu bisa tenang psikismu, kamu harus bahagia dengan keputusanmu. Apapun orang komentarin, mau orang bilang, ya ampun sayang banget ya udah S2 di rumah doang, kemarin udah kerja bagus-bagus di luar negeri bla 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 bla. Belum tahu ya. Nanti whatever they say gitu ya. Karena belum tahu kita harus nanti memegang usahanya value, maju gitu. Iya betul, kayak kita harus memegang value yang kita yakini gitu. Kalau kayak aku punya value yang aku yakini bahwa family comes first, whatever it is. Aku kerja pun aku hit to the max untuk keluarga aku gitu. Tapi once kemudian ternyata keluarga aku harus dikorbankan, itu bukan choice buatku gitu loh. Jadi memang benar. Itu yang harus menjadi pegangan gitu loh. Nah, jadi saat melangkah itu aku udah nggak ngelihat ke belakang lagi, udah harus tahu harus ngapain. Nah, jadi memang harus belajar mencari percaya kepada diri sendirinya, dan pastinya ya itu nggak mudah, itu butuh proses berbulan-bulan. Jadi jangan emosi guys gitu. Mengambil keputusan dengan tenang guys gitu. Benar sekali, jadi benar-benar harus dipikirkan jangan buru-buru gitu. Jangan sampai ambil keputusan karena emosi, itu yang paling penting. Iya, yang paling penting, dan harus percaya dan yakin dengan diri sendiri sebenarnya. Peluang banyak. Nah, harus diyakini bahwa memang, dan rezeki Allah itu dari arah yang banyak gitu ya. Jadi nggak hanya satu hal gitu. Jadi itu yang harus diyakini. 9 dari 10 pintu rezekinya malah di perniagaan ya, Mbak ya. Nah, itu dia. Nah, ini ngomongin perniagaan, akhirnya kita masuk nih. Nah, sekarang Mbak Devi ini bagaimana nih? Sibuk dengan apa? Kan sekarang punya Unia juga kan. Coba sharing ke kita nih, gimana mulainya gitu. Mulainya ya. Aku bukan punya background ini ya online shop, jadi memang tapi keluargaku memang karena aku orang aslinya orang Padang, jadi keluargaku emang udah biasa dagang ya. Jadi dari kecil tuh aku udah biasa bantuin keluargaku, papaku, ibuku dagang udah biasa. Cuman dulu aku waktu awal nikah memang pengen punya butik gitu. Jadi aku sempat ngelola butik sekitar 3 tahun ya, kemudian kena musibah. Jadi terpaksa harus ditutup. Terus akhirnya ya itu dulu akhirnya coba lagi bikin baju anak dulu. Unia itu namanya dulu Unia Kids Muslim Wear. Unia Kids dulu. Itu dulu 2010 apa ya, lupa aku. Iya kalau nggak salah. Tapi memang sebentar ya karena memang nggak fokus ya, cuman disambi doang gitu. Tapi lumayan loh waktu itu juga nih.
akhirnya ya kemarin pas aku memutuskan untuk kayaknya udah harus resign nih, aku akhirnya mikir aku mau ngapain ya di rumah. Kan pertanyaan tuh muncul ya, sebelum orang nanya aku nanya dulu ke diriku. Sebelum nanti benar-benar. orang-orang nanya, aku diriku dulu nanya, mau ngapain bun di rumah bun gitu kan, mau ngapain gitu. Terus aku ya itu tadi, aku suka apa ya? Oh aku suka, namanya ibu-ibu ataupun perempuan pasti suka pakai baju yang lucu, yang bagus. Mereka itu udah salah satu apa ya, kodratullah perempuan lah. Terus ya udah ini emang para fashion aku gitu, aku suka bikin baju, aku suka dagang gitu. Jadi dia terusin aja gitu. Nah itu merubah Instagram itu dari yang tadinya niche marketnya itu kids ke target marketnya dewasa, itu juga butuh proses kan, dan itu aku sambi sebelum aku bener-bener officially resign. Beberapa bulan saat proses itu berlangsung udah aku sambi target marketnya dibenerin, kemudian kita optimasi gitu. Dan aku yang bener-bener awam nih, Instagram itu gimana sih optimasinya, Instagram itu harus gimana sih ngejalaninnya, kayak ngepost Instagram aja belum tentu loh aku sebenarnya gitu. Akhirnya belajar, tapi memang yang paling cepat belajarnya itu adalah ikut komunitas. Jadi aku ikut komunitas, cari komunitas yang sesuai dengan kamu tuh banyak banget. Kalian bisa searching-searching di Instagram. Banyak banget komunitas yang sesuai dengan kamu. Kalau kamu mahasiswa, kamu cari komunitas mahasiswa yang seni sesama kamu. Kalau kamu ibu rumah tangga, pengen coba usaha, banyak banget kelas perempuan online di luaran sana yang murah-murah, cukup ngerokok. Gue cek 50.000 aja kamu udah bisa dapat pengetahuan tentang all in gitu ya. Nah dari situ aku belajar. Aku benar-benar belajar sendiri, aku kerjain sendiri. Terus kemudian aku nyadarin, oh aku nggak bisa ya ngolahinnya sendiri. Karena kalau aku sibuk dengan ini lagi, apa bedanya dengan aku kerja di kantor? Kan aku juga harus taking care anak-anak, ada dede bayi juga, dan juga aku harus benar-benar jadi a true manager in my own house gitu loh. Bukan dititipin lagi nih ke asisten gitu loh. Jadi ya udah, akhirnya aku coba kolaborasi. Karena dalam dunia yang serba digital ini nggak menutup kemungkinan kita berkolaborasi ya. Aku berkolaborasi dengan tim-tim lain. Kita bukan recruiting, tapi memang profesional kontrak gitu. Aku butuh di support ini, aku butuh di support ini, karena kita nggak bisa jalan sendirian gitu loh. Jadi ya udah dari situ meetingnya juga by online, jadi lebih fleksibel ya. Jadi itu juga udah berasa sibuk sebenarnya. Jadi kayak udah Zoom dulu ya gitu loh. Kok ada Zoom jam segini gitu. Jadi kadang malam, kadang harus pagi-pagi banget. Itu kan nggak tentu ya orang, karena jam timingnya orang beda-beda gitu loh. Ya udah itu dalam kesehariannya yang dikelola seperti itu. Jadi memang nggak sendirian. Kalau dilihat di rumah Bunda sendirian, tapi sebenarnya di internet ini Bunda punya beberapa tim yang bantu gitu. Gitu. Ya, menarik sekali. Tapi memang kalau kayak ngelola online shopnya sendiri, kayak ngupload produk atau bikin copywriting segala macam, itu aku masih pegang. Jadi kadang saat anak-anak udah tidur gitu ya, kita baru bisa pegang handphone atau pegang laptop lagi. Iya. Benar. Jadi memang akhirnya finally aku merasakan sibuk juga ya ternyata. Memang. Saat yang lain tidur, gue masih harus begini-begini gitu depan laptop. Karena kan emang nyari waktu yang pas gitu untuk bisa sibuk depan laptopnya gitu. Memang sih kalau bisnis itu terlihat kok kayaknya enak ya, bebas. Tapi ternyata lebih sibuk. Tapi bedanya mungkin ya tadi seperti itu, kita bisa kerjasama. Jadi memang nggak harus kita sendiri yang ini ya, yang manage ya, tapi kita bisa jadi leadernya. Terus kemudian kita juga bisa menyesuaikan waktunya gitu. Jadi memang ketika anak-anak tidur kita pakai, ya memang perlu effort ya. Kita nggak ada sesuatu yang easy ya, Mbak. Kita butuh effort gitu. Kita mau sukses, kita yang ngurangin waktu tidur kita gitu ya. Mungkin anak-anak tidur, kita 3 jam masih berkutat dengan konten-konten kita gitu ya. Betul, bikin planning gitu, terus aku evaluasi, bikin laporan keuangan. Kalau kita nggak tahu laporan keuangan, kita kan nggak tahu ya bisnisnya growth atau enggak gitu. Kita nggak tahu kalau nggak pernah membuat laporan. Dan itu hanya bisa aku lakuin sendiri, dan ya itu nunggu malam-malam. Karena kalau lagi hari ini pasti udah ada tarik-tarik gitu. Bunda gitu. Aku setoran hafalan nih Bunda, gimana nih gitu. Jadi emang gitu sih. Waktunya ya. Jadi saya harus belajar sebenarnya nih sama Mbak Devi nih, walaupun saya mulai lebih dulu, kayaknya Mbak Devi ini lebih rapi dari catatan pembukuan keuangan segala macam ini. Memang baru mulai, harus pelan-pelan. Tapi benar, kalau memang serius di bisnis dan memang berkembang, itu salah satunya finansialnya itu dirapihin gitu ya. Itu kuncinya. Karena nggak tahu nanti asetnya ada berapa gitu kan. Terus kemudian kita punya margin yang udah achieve berapa. Terus karena kan uangnya diputer.
Kalau uang diputar tuh kan nggak kelihatan value-nya kalau nggak Iya, dievaluasi, kan harus ada step benar. backing, evaluasi, laporan keuangan itu simply sih sebenarnya, Hmm. bukan sesuatu yang kayak sophisticated banget, tapi cukup untuk aku tahu semana tumbuhnya gitu loh. Oh, aku Nah, butuh benar. improve di mana gitu. Cukup sampai itu udah Hmm. alhamdulillah. Kan baru Wah, memulai. hebat, hebat. Nah, ini ada Kisha Ranadia. Saya belajar dari Hmm, live-nya Teh Medi, alhamdulillah. Kalau jadi alhamdulillah ada Indri. memang ini rutin rutin Mbak Devi, sebenarnya saya Iya, ngajak Mbak Memi teman-teman alhamdulillah aja, hebat banget. Mm-mm. ngajak teman-teman aja seputar yang saya kenal gitu untuk sharing, dan alhamdulillahnya banyak Iya. gitu yang memang Tapi mereka mau konsisten sharing ya, gitu. alhamdulillah. Iya. Ya Banyak alhamdulillah ini udah manfaat berbobot. ternyata. Terus Iya. tapi ya inilah maksudnya kita semoga ya, semoga memang bermanfaat gitu untuk semua gitu Amin, ya. Itu mudah-mudahan. sih yang Emang itu yang penting. dicari sih. Nah, Mm-mm. nah kita langsung ke ini ya, ke question box, ini udah banyak nih. Oh iya, boleh, Eh, boleh. Yuk. dari bawah kali ya, karena biasanya yang muncul yang Iya. nanya dulu kan di bawah ya. Andin kali ya. Andin. Andin. Iya, kayaknya Andin, Andin. Andin, ya. Maaf Andin kalau salah menyebutnya nih ya. Keluar dari zona Heeh. nyaman kan pressure stresnya tinggi nih Uni. Apa yang Uni lakukan untuk stress relief? Nah, Bener banget sih. Jadi waktu pasti banyak orang yang hidup ini, banyak orang kepo sama kita. Jadi kalau istilahnya di Instagram itu, kalau lu ngepost yang nge-like dikit, tapi saat lu bikin story pasti banyak banget yang nge-view. Jadi orang itu banyak yang kepo. Jadi banyak kepo banget gitu. yang kepo pengen tahu. Iya, lu ngapain sih? Terus Nah, kadang ada yang nanya-nanya. Nah, kalau aku punya tips sendiri ya, kalau biar nggak apa namanya, nggak ke interrupt lah ya sama another people gitu. Jadi aku waktu itu puasa medsos sama puasa handphone. Jadi bener-bener hmm, at the moment ya, aku pengen tag kayak restart lah ya, hidup kita perlu restart gitu, kayak udah deh aku ini dulu deh, sementara nggak terlalu banyak buka handphone gitu ya, nggak terlalu banyak buka Instagram ataupun buka nah, WhatsApp gitu loh. Jadi itu nah, bener-bener efektif banget untuk membuat kita lebih apa ya, istilahnya kontemplasi ke dalam diri, bicara sama diri sendiri, terus kayak lebih menenangkan nyaman sampai akhirnya kita menemukan kenyamanan dan kita bisa menjawab pertanyaan orang dengan santuy gitu dengan loh. Dia santai. perlu riset, Benar. iya dong gitu. Nah, saya Gila bos lu, sekarang, gila owner. ya gitu. Gila iya, Owner ya gue sekarang. kelamaan kalau jadi GM di sana, gue jadi GM sendiri aja gitu. Bisa ngejawab dengan santai akhirnya gitu. Iya, Jadi iya itu salah benar. satu tips sih sebenarnya, mungkin bisa Andin Mm-mm. coba. Dan karena Iya, iya. memang Allah kasih kita dua telinga satu mulut itu memang supaya kita sebenarnya lebih banyak mendengar, dengan apa namanya, banyak mendengar daripada berbicara. Jadi tapi orang susah ya kalau lebih banyak Heeh, ngomongin oh lu daripada ngede. Nah untuk kita benar. ya, jadi paling kita nggak bisa ngontrol orang, dan kita hanya Mm, bisa menimin diri kita sendiri aja gitu loh, mm, supaya mm. nggak terlalu mempedulikan orang lain gitu. Nah Dan ini find setuju your banget ini. own happiness deh, find your own happiness. Mm, Kalau kamu happynya duh kok di rumah aja, di rumah banyak yang menarik loh, banyak yang menarik di mm, rumah, ngapain misalnya mm. ya. Setidaknya yang pertama banget aku lakuin waktu aku resign adalah, aku sampai nulis loh, gue kalau resign mau ngapain, yang pertama banget aku lakukan, aku tidur siang. Beneran, Nah itu dia. beneran, aku Itu tidur kayak siang karena nggak itu pernah bisa merasakan nikmatnya tidur siang selama 12 tahun aku kerja. dan itu memang satu ya, ketika saya mikir nih kan anak-anak udah gede, pengen coba challenging baru gitu, pengen mulai kerja lagi, tapi yang keinget apa? Ya memang selama selama di rumah saja itu memang privilege-nya itu tidur siang gitu. Iya. Tidur siang itu yang bener-bener kadang-kadang kita kurang bersyukur gitu, tapi bener-bener tidur siang Iya. itu nggak semua orang bisa melakukan gitu. Nah Iya. ini setuju banget ini sama sama Mbak Devi nih ya. Jadi bener-bener kadang-kadang kita harus ngelihat gini ya. Memang media sosial itu penting ya. Maksudnya kita bisa Betul. berkembang di sana, tapi memang kita harus tahu batasan diri kita gitu, level diri kita. Kalau memang kita lagi butuh break, lebih baik break daripada memang mental kita lagi nggak kuat gitu ya. Jadi Mm. kita benahi dulu diri kita, mental kita, baru kita balik lagi gitu. Jadi benar baliknya dengan jawab Kayak break ya pertanyaannya Mbak. nggak, ambil break. Kadang-kadang memang ketika kalian udah mulai stres banget itu, coba ambil break dari media sosial sejenak gitu. Karena Sebentar aja. Bener-bener berinteraksi secara nyata. Kalau kamu di rumah sama anakmu ya berinteraksi sama anakmu gitu. Tapi bener-bener eye to eye, eye contact ya.
Atau kemudian yang kayak aku lakukan, aku jarang banget bisa tidur siang sama anak-anak gitu. Terus satu ngedengerin mereka cerita gitu loh. Yang itu sesuatu yang menurut aku berharga ya, karena selama ini hilang gitu loh. Jadi temukan lagi dalam rumahmu bahwa rumahmu itu banyak banget hal yang bisa kamu eksplor, dekorasinya, misalnya ya kamu mau dekor yang lucu-lucu yang bikin kamu happy, misalnya mau nyeragamin, memutihkan dapur semuanya serba putih biar lucu, biar estetik misalnya. Atau misalnya kamu tipikal yang suka gambar-gambar sama anaknya misalnya. Jadi banyak hal yang memang bisa banget dieksplor di rumah sebetulnya. Gitu. Jadi jangan merasa katak dalam tempurung bahwa seorang perempuan di rumah pun dia bisa mendobrak dunia sebenarnya. Karena ya itu tadi, dengan dunia yang sudah serba online itu orang-orang banyak hal yang kerjanya di rumah gitu malah justru mereka kaya banget gitu. Nah ini dia dari Nadia, Mbak. Menurut Mbak Devi, bisnis apa yang cocok untuk pemula di kalangan milenial? Cara survive-nya gimana, Mbak? Nah ini gimana? Oh iya, oke Nadia. Jadi banyak ini yang banyak aku lihat sekarang nih, Nat. Jadi kalau misalnya kamu masih sekolah, jadi kalau misalkan harus bikin bisnis kan butuh modal segala macam. Kamu udah pernah nyobain jadi affiliate belum? Affiliate itu nggak butuh modal loh, tapi butuh kreativitas. Yang penting kalau kamu, kadang anak-anak muda zaman sekarang kan suka ngepost ya, suka ngepost sesuatu ke Instagramnya atau ke status WhatsAppnya atau ke mana, pokoknya ya TikTok misalnya. Itu banyak banget loh program-program affiliate yang bisa kamu join tanpa modal. Cuman kamu tinggal nge-share link. Kalau kamu nge-review produk, share linknya, dan once orang itu nanti kamu udah klik link, belinya lewat link kamu, ya udah kamu udah dapat komisi gitu doang. Dan itu banyak banget, itu benar-benar tanpa modal. Atau ada satu website, kamu bisa cari nanti websitenya, aku lupa namanya, itu untuk freelancer. Kalau kamu suka nulis, kamu bisa nulis quotes yang lucu-lucu atau yang menarik. Yang kemarin lagi viral di Instagram juga ada kan, Awan ngomong sama angin, Awan jangan pergi, tungguin angin ya gitu loh. Pokoknya pada intinya akhirnya dia mau pamit gitu loh. Nah itu loh, kan sekarang itu kerjaannya anak-anak milenial sekarang, coba bikin kata-kata yang kayak gitu, emosionalnya orang bacanya juga jadi gile gitu, meleleh. Nah, itu ada webnya juga gitu loh. Atau kamu suka bikin gambar-gambar, kamu bisa masukin gambar kamu taruh di Canva, kamu dapat duit, kamu taruh di script pick ya Mbak, yang buat desain itu, desain yang kamu masukin, aku lupa nama webnya. Ada deh, kamu searching deh, itu kamu bisa dapat duit gitu. Jadi banyak hal yang bisa kamu lakuin sebenarnya. Dan itu nggak membutuhkan modal. Itu mungkin isengnya ya, dari situ kalau udah punya duit, kamu bisa mencoba sesuatu yang lain yang kamu suka, yang passion. Nah, benar-benar. Nah iya, jadi memang ya bisnis itu perlu modal, tapi modal yang seperti apa? Karena ketika kamu membuat desain, waktu kamu itu juga modal sebenarnya gitu ya. Betul. Waktu, dedikasi, kreativitas, belajar. Jadi setuju sekali nih saya dengan Mbak Devi nih ya. Jadi benar-benar memang kalau memang kita baru memulai jangan menyerah gitu, jangan kita nggak pasti banyak modal, tapi belajarlah suatu keahlian yang memang bisa menjual. Sekarang tuh dunia tuh udah benar-benar terbuka ya, konten kreator betul. Udah, atau editing gitu, ngedit foto aja tuh bisa jadi uang gitu. Jadi benar-benar ahli gitu. Kamu punya kemampuan, kamu tekunin dan ahli di bidang itu gitu. Aku tuh sampai ada timku, dia aku rekrut untuk bikin untuk bikin foto. Itu dia mahasiswa. Dia suka moto. Terus dia nggak ngeditnya, ada aplikasinya kan. Sekarang kan preset banyak ya. Harganya preset juga nggak mahal kan, harga preset itu. Jadi dengan 1-2 klik aja udah dapetin foto-foto yang kece gitu loh. Jadi dan cuman tinggal aku arahin dia, aku mau flat lay, konsepnya ini gitu. Ntar dia tinggal bikinin tuh propertinya apa gitu. Itu sebenarnya kan jadi duit ya. Satu produk katakanlah 50 atau 100 ribu, aku punya 8 produk udah 800 ribu buat kamu. Kalau ada 1 customer, kalau ada 2 customer, 3 customer udah berapa? Jadi memang itu opportunity loh gitu loh. Dan bagaimana supaya orang tahu bahwa kamu punya skill itu, ya itu tadi aku bilang, manfaatin media sosialmu yang kamu punya untuk show to the world what is you, what you can do gitu loh. Terus jadi ya kembali lagi, jangan ngerasa sungkan, jangan ngerasa malu, balik ke diri kita.
banyak banget anugerah yang udah dikasih sama Allah, tinggal kita maksimalin aja. Dan yang paling penting ya tadi itu ya, networking itu penting. Jadi mulai Iya, network. buka buka Betul. inilah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Devi. Nakizu. Kak, izin bertanya, saya seorang introvert. Keluar dari zona nyaman gimana ya, Kak? Oh, jadi dia introvert. Introvert itu senangnya mungkin jadi balik lagi ya, Kak, ketika kalian merasa tadi kan ada ininya, ada kalau kalian masih merasa terchallenging di sana, masih bisa berkembang, itu berarti belum di zona nyaman gitu. Zona nyaman itu ketika kalian sudah stuck gitu, tidak ini ya apa? Tidak ada perkembangan. Nggak nemuin challenge lagi gitu loh. Challenge lagi. Nah, itu udah saatnya kalian untuk keluar gitu, untuk keluar. Nah, jadi memang kalau misalkan ternyata udah sampai di situ, walaupun kita introvert gitu ya harus ini memberanikan diri gitu untuk buka lembaran baru gitu ya, ke lembaran baru gitu sih. Kayak gitu nggak sih Mbak Devi? Nah, Kizu sebenarnya banyak loh orang-orang introvert yang dia benar-benar sukses ya, karena sebetulnya orang introvert itu dia kaya akan kreativitas biasanya. Nah, jadi orang-orang introvert tuh dia biasanya suka diem, tapi dia bisa bikin gambar yang lucu loh gitu loh. Iya, kamu bisa menggambar secara digital. Sekarang gambar-gambar digital tuh banyak dibutuhin. Bisa untuk nge-branding, bisa untuk bikin packaging itu butuh gambar. Atau kalau misalkan maksud saya seseorang yang introvert itu banyak sekali potensi dalam dirinya sebetulnya. Cuman tinggal yang dibutuhkan sama dia itu adalah keyakinan dan keyakinan dia sama dirinya sendiri. Kamu harus yakin sama dirimu sendiri dan kamu pasti bisa ngegali itu gitu. Jadi kalau misalnya kamu merasa aduh introvert, dunia ini tidak membedakan introvert dan ekstrovert untuk memberi peluang sukses. Siapapun itu pasti bisa. Cuman tinggal apa sih yang ada dalam diri kamu yang bisa kamu kembangin. Kalau kamu nggak yakin ya coba dulu, karena segala sesuatu itu harus dicoba untuk kamu tahu hasilnya seperti apa. Kalau kamu nggak pernah mencoba, kamu nggak akan pernah melangkah. Betul, setuju. Jadi memang benar ya. Semangat, pasti bisa gitu. Jadi memang pasti bisa. Targetnya di setting dulu. Kamu tuh pengennya apa, terus apa sih yang ini tujuan kamu. Jadi arahnya jelas gitu kali ya. Arahnya jelas dan tetap pasti bisa gitu, yang tidak ada yang tidak mungkin gitu. Ini Putri, riset yang dilakukan Mbak Devi sebelum keluar dari zona nyaman, ini riset apa aja sih yang kita butuhkan gini ya? Iya benar. Kan tadi Mbak Me juga bilang ya nggak mungkin dong kayak kita emosi, wah gue mau ini, terus meninggalkan sesuatu yang udah kita jalani bertahun-tahun gitu. Terus habis itu blank, kayak aduh di hutan belantara mau ngapain? Nggak tahu, nggak ada petanya. Kalau dulu tuh biasanya kalau bos atau apa ya, kayak apa ya, kalau kita nggak naik jabatan gitu ya, langsung emosi gitu, langsung pengennya keluar gitu ya, atau apa lagi ya, apa sih yang kok gaji kita nggak naik-naik sama yang baru masuk, itu kesel gitu kan ya, kesel pengennya keluar. Nah itu kan hal-hal yang emosional, sebenarnya nggak boleh ya. Nah jadi gimana nih? Risetnya apa? Jadi risetnya yang pertama itu tadi ya, sebelum memutuskan, tadi Mbak Mei udah ngingetin jangan dengan kondisi emosi. Tentunya kamu harus tahu dulu apa sih yang kamu inginkan. Kamu harus benar-benar confident dengan keputusanmu untuk keluar dari situ. Dan yang pasti yang diriset itu adalah opportunity. Yang harus diriset itu opportunity. Kamu bisa meriset marketnya lewat Google, ataupun kamu bisa lihat dari media sosial, atau opportunity itu bisa kamu riset juga lewat istilahnya kalau misalkan bisa berinteraksi dengan orang, kamu akan lebih mudah untuk melihat peluangnya mungkin ya gitu. Misalkan dalam kondisi pandemi, kenapa banyak bisnis makanan tumbuh loh dalam kondisi pandemi, karena walaupun di rumah aja orang kan butuh makan ya. Walaupun orang nggak bekerja tapi kan butuh makan ya. Jadi bisnis makanan dalam bentuk apapun di kondisi pandemi itu dia growth. Itu kemarin aku ada dalam kelas marketing itu diinformasikan seperti itu. Jadi memang yang bisa aku sampaikan, sebelum kamu ninggalin zona nyamanmu, kamu mau melangkah kemana itu kamu harus tahu. Nah untuk tahu itu kamu harus meriset opportunity. Opportunity itu kemudian kamu klarifikasi mana sih yang sesuai dengan dirimu, mana yang cocok untuk kamu jalanin dan itu kamu suka. Kenapa harus suka? Kalau kamu nggak suka, kamu nggak akan pernah bisa comfort untuk menjalanin itu, dan kamu susah nanti untuk berkembang kalau nggak suka. Jadi kamu nyariin. Jadi dari zona nyaman ini, you go out, and then
for another step by step, finally kamu akan sampai lagi di zona nyaman itu dengan kondisi yang berbeda. Nah ini dari Kisya Ranadia, mau bisnis makanan Mbak tapi nggak bisa masak. Nah ini bisnis itu Jangan bukan khawatir. bukan berarti kita yang terjun semuanya gitu. Kita bukan berarti Mbak Devi punya butik, punya bisnis online. Bisa jahit ya. Jahit gitu, Mbak Devi sendiri yang jahit enggak. Jadi benar-benar kita tuh ya perlu bekerja sama gitu ya, kayak tadi Mbak Devi bilang. Kolaborasi jadi, dengan orang. Mungkin tetangganya pintar masak, kalian yang ini mendesain packagingnya, memasarkannya, mencari customernya. Jadi banyak sekali sih. Banyak sekali yang bisa. Kemarin aku malah lihat ada open kitchen namanya. Istilahnya open kitchen ya di bisnisnya ya, di bisnis food and beverage itu namanya istilahnya open kitchen. Jadi ada dia yang masakin, kamu yang jualin gitu loh. Ada itu apa sih namanya? Aku lupa. Dan semuanya berseliweran di media sosial, ada di Facebook opportunity itu, ada di Instagram, ada di Google. Pokoknya kalau kamu jempolnya kuat untuk scroll, begitu you find opportunity, capture. Nanti saat kamu mau capture aja screenshot, nanti begitu nanti kamu nggak mungkin saat itu nggak terpikirkan, tapi nanti pada waktunya kamu, aduh mau ngapain ya, mau bikin apa ya, itu kalau bisa kamu lihat-lihat, jadi opsi buat kamu. Karena ya itu tadi, banyak banget hal yang kadang-kadang kita nggak sadarin, tapi ya dunia udah berubah loh ternyata gitu. Segala sesuatu, istilahnya warteg dekat rumah, warteg Bahari yang biasanya kayak cuman orang numpang makan, sekarang dia udah punya Gojeknya ternyata gitu, hebat banget deh. Ada GoFood-nya maksudnya gitu. Jadi banyak ya kolaborasi-kolaborasi yang bisa dilakuin sebenarnya. Ini Nakizu nih ya, harus searching modal juga ya Mbak sebelum kita keluar dari zona nyaman bidang bisnis. Nah, ini mungkin aku sedikit nambahin karena pernah juga waktu itu ngebahas dengan salah satu tamu yaitu Mbak Hani ya. Jadi memang ketika keluar dari zona nyaman juga memang perlu dipikirkan tentang finansial ya. Jangan sampai memang ketika kita, kalau Mbak Devi mungkin karena wanita gitu beda ya. Kalau misalkan ternyata dia seorang pria punya anak dan memang dia belum sama sekali punya pemasukan dari hal lain gitu. Jangan sampai ya belum apa-apa langsung keluar terus nggak tahu mau ngapain gitu. Makanya tadi kata Mbak Devi perlu searching ya, mungkin gitu ya Mbak Devi ya. Modal di sini memang jangan, yang intinya harus di searching, jangan sampai bunuh diri, jangan sampai mengorbankan yang sudah stabil gitu. Realistis juga ya, realistis. Gitu kan ya Mbak ya. Jangan sampai mengorbankan yang udah stabil. Karena kita keluar dari zona nyaman itu untuk jam ke challenging selanjutnya, sesuatu yang baru ya. Iya benar. Bukan kita malahan turun gitu, bukan. Jadi memang harus dipikirkan juga itu ya, jangan sampai kita tulang punggung keluarga dan ternyata kita belum siap dengan yang lainnya gitu, belum tahu apa yang mau kita lakukan, kita udah main keluar aja, akhirnya stres semua gitu kan. Gitu. Tentunya bukan tanpa perhitungan dan pertimbangan ya, semua itu tadi yang diingatkan lagi, bukan dengan emosi, tentunya dengan realistis, pemikiran yang cukup matang gitu. Makanya nggak mungkin ujuk-ujuk, istilahnya ujuk-ujuk ya. Pasti benar. Kamu udah dalam apa ya, diskusi dengan pasangan, kalau kamu udah menikah, ataupun orang tua kalau kamu belum menikah ya. Karena sejujurnya satu-satunya yang mungkin membuat kamu survive untuk bertahan itu adalah orang terdekatmu, apakah itu ibumu, apakah orang tuamu misalnya, ataukah suami atau istri. Mereka lah nanti yang akan selalu ada di samping kita untuk ngingetin, don't look back gitu, go ahead, kita di sini kok ngingetin, kita nyemangatin. Nah itu mereka yang memang harus diajak diskusi karena berjuangnya sama-sama. Menarik sekali nih Mbak Devi nih dirimu, jadi banyak yang ini minta part 2, insya Allah nanti ya kita part 2 kita ngobrol apa nih, nanti kita ngobrol lagi ya, insya Allah. Nanti kita diskusi lagi apa ininya. Iya. Mungkin ada masukan lain nggak? Boleh request, pengen apa? Oh ya, tema apa gitu ya. Terus Mbak Devi nih, untuk closing sebelum kita giveaway, dirimu gimana? Ada penutup nggak buat menyemangati yang di luar, adik-adik, atau karena kebanyakan saya banyaknya
kuliah sama ibu-ibu muda. Ya boleh ya. Mungkin Oh iya, ibu-ibu muda. Ya, aku cuma mau ngasih tahu, mungkin ya itu tadi ya, hidup nggak selalu selamanya terasa nyaman buat kita gitu loh. Akan sampai pada masanya kita tuh ngerasa nggak comfort lagi. Kalau hidup udah memaksa kamu untuk memilih, jangan ragu untuk menentukan langkah. Jangan sampai jangan sampai dipenuhi dengan rasa ketakutan. Kamu harus banyak bersyukur dan tetap harus aku cuma mau bilang, terimalah dirimu apa adanya. Itu dulu yang pertama. Jadi kalau misalkan kamu ternyata harus meninggalkan sesuatu yang udah zaman, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Hargai segala sesuatu yang udah pernah kamu jalanin kemarin. Oh, kemarin aku kerja 12 tahun. Aku menghargai lelah, perih, dan capeknya 12 tahun itu jadi kerja kantoran dan kerja pabrikan gitu loh. Dan aku menghargai diriku dengan semua yang udah aku achieve di kantorku dulu gitu, dengan segala achievement dan penghargaan yang aku dapat, itu dihargai dulu. Jadi terima dirimu apapun, apakah hidup itu kemudian baik, apakah hidup itu tidak baik, bersyukur dan terima dengan dirimu apa adanya, supaya secara psikologis kamu sehat mentalnya. Jadi bisa survei nih, opportunity apa ya yang bisa aku kerjain lagi habis ini gitu. Karena kamu butuh sehat mental, butuh bahagia untuk bisa ngejalanin hidup yang lebih baik dan nemuin opportunity yang lebih keren. Pasti bisa, insya Allah. Nah, insya Allah. Nah, itu benar sekali ya. Jadi closingnya dari Mbak Devi bagus banget nih ya. Yang pasti bersyukur itu bukan berarti kita nggak achieve dengan yang lain gitu. Kita stuck, bukan berarti stuck, tapi kita bersyukur dulu gitu dengan apa yang kita dapat. Karena memang beda gitu. Ketika kita menjalani sesuatu dengan rasa syukur itu mental. Semangat Nadia. Semangat Nadia. Masih sulit banget Nadia bilang sulit banget. Hidup. Iya, memang butuh proses, Nat. Kalau kata ada quotes-nya bilang nanti waktu yang menyembuhkan. Sebenarnya waktu nggak menyembuhkan, Nat. Waktu tuh cuman membuat kamu lupa sementara. Iya. Jadi insya Allah bisa ya. Oke, demikian ya. Makasih banyak. Obrolan ringan dari kita. Semoga semuanya terus semangat, dan yang pasti sesuatu itu nggak seperti semenakutkan yang kita bayangkan gitu ya. Jadi benar-benar ambil keputusan dengan berpikir panjang, riset, dan juga banyak diskusi gitu ya. Jangan dalam keadaan emosional. Emosi. Gitu ya. Dan terus men-challengingkan diri, karena tujuan akhirnya kita ingin sukses gitu ya, kita ingin sukses dan kita ingin bahagia, dan yang paling penting jangan lupa bersyukur gitu ya Mbak Devi ya. Insya Allah ya. Mbak diminta part 2 nih. Iya, kita akan diskusi nanti temanya apa. Nanti insya Allah ya. Ya, terima kasih semua yang udah bergabung. Saya akhirnya. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Devi, terima kasih semuanya. Sama-sama. Makasih banyak. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all.